Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, samprazan. Ketemu lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengarkan cerita-cerita. Hari ini akan mau cerita tentang Syekh Siti Jenar. Ceritanya akan dimulai dari yang pertama, siapa sebenarnya Wali Songo atau Wali 9 ya. Nanti akan diceritakan silsilahnya dan asal muasal. Yang kedua adalah hubungan Wali Songo dengan Kerajaan Demak. Yang ketiga adalah bagaimana Wali Songo, Kerajaan Demak, dan hubungannya dengan Kerajaan Utsmani Turki. Selanjutnya akan ceritakan siapa Syekh Siti Jenar serta ajaran ma'rifatnya atau manunggaling kaula Gusti yang akan compare dengan ajaran Lemurian yaitu Wisnu, Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narandita, dan Umadita. Itu merupakan frame yang akan ceritakan pagi ini. Jadi Wali 9 atau Wali Songo itu sebenarnya satu klan, satu keluarga ya, yang mempunyai dakwah-dakwah untuk perkembangan ajaran Islam, tetapi di balik itu ada kekuatan-kekuatan politis yang mereka tanamkan. Karena untuk membangun satu kekuatan politik itu diperlukan dua. Satu fanatisme, yang kedua adalah kekuasaan. Dan mereka setahun sekali memang kumpul untuk mengupdate apa saja yang sudah dilakukan dan rencana di kemudian hari. Sedangkan Syekh Siti Jenar itu bukan dari klan mereka, berbeda. Ya, nanti akan disampaikan secara detail. Nah, peran serta dari Syekh Siti Jenar membangun kekuatan Islam ini alirannya berbeda. Kalau Syekh Siti Jenar itu lebih banyak ke manunggaling kaula Gusti atau kemakrifatan. Sedangkan dari walinya 9 itu mungkin dari syariat, tarekat, hakikat. Inilah yang membuat perbedaan. Jadi pada saat itu Wali 9 atau Wali Songo menganggap ajaran daripada Syekh Siti Jenar terlalu advance, terlalu ke depan, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Banyak versi mengenai asal-muasal Wali Songo. Akang hanya mengambil salah satu versi yang mendekati dari pengamatan Akang, yaitu seorang peneliti dan antropolog dari Universitas Utrecht berkebangsaan Belanda bernama Martin van Brunesen. Itu mempunyai penelitian sebagai berikut. Jadi Wali Songo berawal dari seorang ulama pengembara namanya Syekh Jumadil Kubro ya. Syekh Jumadil Kubro ini berasal dari Samarkand. Samarkand itu sekarang masuk di wilayah Uzbekistan, Asia Tengah. Karena mengembara ke sana kemari, suatu saat dia di Maroko ya, Jumadil Kubro menikah dengan anak bangsawan setempat yang melahirkan Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Malik Maghribi yang kemudian dikenal dengan Sunan Gresik. Sewaktu di Samarkand, Jumadil Kubro
menikah dengan putri bangsawan Uzbekistan dan lahirlah Ibrahim Zainuddin Al-Akbar alias Ibrahim Asmorokandi. Orang Asia Tengah memiliki ciri hidung tidak terlalu mancung, mata agak sipit dan warna kulit kuning. Nah, kemudian Ibrahim Asmokandi ini berdakwah ke Champa dan di Champa menikahi seorang wanita lokal. Melahirkanlah seorang anak. Nah, anak ini menjadi Sunan Ampel yang menjadi ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Cucu satunya lagi dari Putri Champa adalah Maulana Ishak yang menjadi ayah dari Sunan Giri dan kakek dari Sunan Kudus. Selanjutnya, ketika berada di Kelantan, Jumadil Kubro menikah juga dengan putri Raja Cermin. Cicitnya Sarip Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Sementara Sunan Muria dan ayahnya Sunan Kalijaga merupakan famili jauh. Jadi dari sini sudah tergambar ini adalah satu klan atau satu keluarga yang memang mengajarkan dan mengembangkan Islam di tanah Jawa. Nah, kita ceritakan hubungan Wali Songo dan Kerajaan Demak. Jadi, strategi dakwah di tanah Jawa mulai berubah ketika Jimbun mendirikan Kesultanan Demak yang menjadi Kesultanan Islam pertama di tanah Jawa. Jimbun adalah anak Prabu Brawijaya dengan istrinya asal Champa yang beragama Islam. Putri Champa, ibunya Jimbun, merupakan bagian dari keluarga besar Wali Songo. Itulah sebabnya Jimbun kemudian dititipkan dan dididik oleh Sunan Ampel, bahkan kemudian diangkat menjadi menantu. Karena itu, dukungan politik yang diberikan Wali Songo terhadap berdirinya Kerajaan Demak dapat dikatakan sebagai perubahan strategi dakwah dari jalur perdagangan ke jalur politik, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan kekeluargaan yang dimilikinya tentu ikut mempengaruhi. Selanjutnya, Jimbun mendeklarasikan dirinya menjadi sultan dengan gelar Raden Patah. Pada saat ketika Kesultanan Turki Utsmani mencapai prestasi yang gemilang dengan mengalahkan Bizantium. Kemudian, mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul pada tahun 1453. Sultan Muhammad yang memimpin penyerbuan itu kemudian mendapat gelar Al-Fatih atau Sang Pembuka atau Sang Pemenang atau Sang Penakluk. Demak berdiri tahun 1500 Masehi. Artinya hanya 47 tahun sesudah Muhammad Al-Fatih mengalahkan Bizantium. Maka dengan mudah dapat diduga bahwa julukan Raden Fatah yang akar katanya sama dengan Al-Fatih dalam bahasa Arab dipengaruhi atau terinspirasi oleh prestasi politik Turki Utsmani. Selanjutnya, sultan-sultan di tanah Jawa dan Nusantara pada umumnya membangun hubungan politik, militer, dan perdagangan dengan Turki Utsmani yang terus memimpin dunia Islam sampai Perang Dunia Pertama. Untuk pergerakan politiknya, setiap Wali Songo memiliki daerah dakwahnya masing-masing. Di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, dan Ayuddin. Di Jawa Tengah ada Sunan Kalijaga, Syekh Maghribi, dan Sunan Kudus. Di Jawa Timur ada Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Gresik. Setiap periode tertentu mereka berkumpul di tempat Sunan Giri atau Demak membahas pertumbuhan dakwah dan problematikanya. Ini dakwah yang terorganisir, bukan asal-asalan loh. Setiap periode tentunya dipilih ketua yang baru. Untuk apa mereka membuat seperti ini? Puncaknya semua kekuatan dimobilisasi dan dikonsolidasi untuk membentuk kekuatan politik baru yang kuat
dan berwibawa, yaitu Kerajaan Demak. Pada saat itu kondisi Kerajaan Demak dengan kerjasamanya dengan Wali Songo, karena sudah terlalu adanya fanatisme dan kekuatan. Akhirnya Lemurian 40% diturunkan ke planet bumi, khususnya di wilayah Kerajaan Demak. Namanya adalah Zidi Zunar dengan energi 40%. Zidi Zunar ini dikenal dengan Syekh Siti Jenar. Jadi sudah jelas ya kenapa SSJ diturunkan. Selanjutnya saya akan menyebutnya Zidi Zunar. Nah, Zidi Zunar ini mengajarkan sebenarnya adalah konsep manunggaling kawula Gusti. Ya. Dan ini dianggap terlalu advance oleh Wali Songo. Gitu. Maka terjadilah fitnah-fitnah. Zidi Zunar dianggap sebagai Tuhan karena pada saat itu beliau pernah dakwah menyampaikan konsep manunggaling kawula Gusti. Akhirnya diperintahkanlah oleh Kerajaan Demak untuk membunuh Zidi Zunar. Waktu itu versi umum Zidi Zunar ditebas lehernya. Padahal sebenarnya yang ditebas adalah gedebok pisang. Makanya sampai sekarang tidak ada itu makam dari Zidi Zunar. Jadi Zidi Zunar diangkat kembali ke planet Lemurian. Ajaran Zidi Zunar adalah manunggaling kawula Gusti yang memang bersumber dari ajaran Lemurian, yaitu Wisnu. Manunggaling kawula Gusti bermakna satu, proses nindak kake atau melakukan aktivitas yang mengarah ke Yang Maha Tunggal. Siapa ya yang melakukan itu? Ya kawulo. Dengan apa? Ya Gusti. Membagusi hati. Yang kedua adalah kawulo nindakake atau melakukan aktivitas yang mengarah ke Maha Tunggal. Siapa dia? Ya Gusti Kang Maha Suci. Yang ketiga adalah ninggakake, melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kawulo dengan murni tunggal lurus kepada Gusti Kang Maha Suci. Jadi manunggaling kawula Gusti juga sering diartikan sebagai menyatunya manusia, kawula, dengan Tuhan atau Gusti. Anggapan bahwa Gusti sebagai personifikasi Tuhan kurang tepat. Gusti, Pangeran Insun, yang dimaksud adalah personifikasi dari zat urip, yaitu kesejatian hidup atau emanasi pancaran Tuhan. Dalam ajaran ini, pendukungnya berpendapat bahwa Zidi Zunar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Arti dari manunggaling kawula Gusti dianggap bukan bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk dan dengan kembali kepadanya manusia telah bersatu dengan Tuhan. Dalam ajarannya pula, manunggaling kawula Gusti bermakna bahwa di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan. Ini adalah pengejawantahan dari Anjana Gapida Hyangga. Nah, ceritanya cukup panjang ya. Cuman banyak sekali pembelajaran dalam hal ini dalam meluruskan satu sejarah. Jadi kesimpulannya, Syekh Siti Jenar atau Zidi Zunar adalah bangsa Lemurian yang diturunkan. Bukan berasal dari Yaman, ya, bukan berasal dari luar. Dan wajahnya pun seperti dalam foto, ya. Jadi ini foto yang mendekati
ini merupakan lukisan ya. Jadi tidak muka-muka Arab ya, tapi betul-betul muka lokal. Tuh, seperti itu. Itu saja pemaparan tentang Zidi Zunar. Mudah-mudahan bermanfaat.